Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Saya menyebut nama Gibran Rakabuming Raka dan Ferry Irwandi di judul video ini karena saya merasa orang-orang semacam ini adalah contoh manusia yang bisa membawa Indonesia menjadi negara makmur dan berjaya. Gibran 37 tahun, Ferry Irwandi 33 tahun. Kalau Gibran hampir pasti Anda semua tahu. Sedangkan Ferry adalah YouTuber terkenal yang mendirikan Malaka Project. Mereka menurut saya adalah orang-orang cemerlang yang menyebarkan gagasan-gagasan untuk mengubah Indonesia menjadi lebih baik. Kali ini saya ingin bicara soal bagaimana Gibran berusaha mengajak masyarakat Indonesia memahami dan mendiskusikan perkembangan yang sedang dihadapi Indonesia melalui video-videonya. Lantas bagaimana video-video Gibran ditanggapi oleh orang-orang bodoh yang sebagian besar adalah kaum parubaya. Ya mereka mungkin bukan orang bodoh, sebagian dikenal sebagai influencer yang punya pengaruh besar. Tapi karena mereka merasa harus menyerang Gibran, lontaran pendapat mereka nampak sangat bodoh atau dungu. Nanti saya tunjukkan sejumlah contohnya. Terakhir nanti saya bicarakan soal bagaimana Ferry menanggapi video Gibran itu. Saya mulai dari Gibran. Sejak 19 April yang lalu, nampaknya Gibran rutin membuat video monolog. Ada 3 yang sudah diposting di kanal Gibran TV, masing-masing berdurasi sekitar 6 menitan. Yang pertama pada 19 April berjudul Giliran Kita. Judul lengkapnya Generasi Muda, Bonus Demografi dan Masa Depan Indonesia. Penontonnya 1,3 juta orang. Yang like ada 124.000, sedangkan yang dislike 172.000. Yang kedua tentang panggung sepak bola nasional dan dunia. Penontonnya 197.000, yang like 81.000, sementara yang dislike 24.000. Yang ketiga, hilirisasi part 1, hilirisasi dan masa depan Indonesia. Penontonnya 270.000, yang like 51.000, sementara yang dislike 33.000. Yang paling ramai dibicarakan adalah yang pertama, yang soal bonus demografi. Tapi yang jadi fokus pemberitaan adalah soal dislike penonton. Dalam 4 hari saja video itu sudah ditonton 867.000. Tapi jumlah like-nya hanya 44.000, sementara dislike-nya mencapai 108.000. Artinya yang tidak suka jauh lebih banyak dari yang like. Isi komentar-komentarnya juga sangat negatif. Yang menarik, hampir-hampir tidak ada yang mengomentari topik bonus demografi yang dipaparkan Gibran itu sendiri. Yang terbanyak adalah komentar-komentar kosong yang mencaci maki Gibran. Ini membuat Gibran jadi bulan-bulanan di media massa dan media sosial. Untung di hari-hari berikutnya setelah hari keempat, jumlah yang like meningkat. Seperti saya katakan, saat saya menulis naskah video saya ini, jumlah yang like sudah 124.000, sementara yang mendislike 172.000. Saya tidak tahu apakah yang like itu adalah buzzer atau bot, artinya bukan penonton yang sungguh-sungguh menyukai video itu. Tapi begitu juga saya tidak tahu apakah yang mendislike adalah buzzer atau bot. Kemudian pada 2 video berikutnya perbandingan like dan dislike yang berubah. Yang like lebih besar cukup signifikan daripada yang dislike. Tapi akan halnya komentar, tidak banyak perubahan. Isi komentarnya bukan komentar soal topik yang dibicarakan Gibran, melainkan sekedar sumpah serapah tak berkualitas. Tapi yang menyerang video Gibran ini bukan cuma netizen, yang menyerang juga adalah tokoh-tokoh publik. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus bilang, Gibran jangan terlalu sibuk bikin konten video. Rocky Gerung malah menyatakan pemahaman Gibran tentang bonus demografi nol. Dia tidak punya kapasitas, tapi dipaksakan, ujar Rocky. Rocky menganggap Gibran jangan membesar-besarkan bonus demografi karena Indonesia punya banyak SDM, tapi otak mereka kosong. Rocky bahkan menganggap video-video itu dibuat Gibran demi dinasti politik. Henry Satrio lain lagi. Dengan sinis dia bilang, daripada Gibran bicara soal bonus demografi, lebih baik dia bicara soal kewirausahaan. Di situ belum sinis ya. Tapi dia kemudian bilang Gibran bisa bicara tentang kiat-kiat untuk mengembangkan bisnis catering dan martabak. Kiat Gibran itu ada 2, kata Henry. Pinter milih bapak dan punya akses ke modal. Merendahkan sekali kan? Ada pula Hersu Beno Arif yang bilang Gibran itu bikin video sekedar ingin menunjukkan dia punya kualitas. Scaling up citra.
Bambang Wijayanto bilang kalau Gibran hanya bikin video monolog, apa dia berarti nggak bisa dialog? Ada pula konten influencer muda Andovi Lopez. Dia bikin video yang sangat sarkastis. Dia berpura-pura membela Gibran, tapi dari ujung ke ujung, dia pada dasarnya ingin bilang video Gibran itu layak dihina. Ada sejumlah video lainnya, tapi dengan sejumlah komentar yang saya sebut tadi, rasanya saya sudah bisa menunjukkan betapa negatifnya para pemberi komentar. Bahkan ada pula yang menyebut bahwa Gibran dengan sengaja menyembunyikan angka dislike video bonus demografi itu. Ini kan fitnah. Yang bisa menyembunyikan angka dislike bukanlah Gibran ataupun content creator lain. YouTube memang sekarang punya kebijakan bahwa angka dislike tidak otomatis terpampang di layar. Untuk bisa mengetahui berapa angka dislike, kita harus menggunakan alat bantu lain seperti situs YouTube Dislike Viewers. Jadi dalam kondisi normal, angka dislike memang tidak akan terbaca. Yang saya ingin tekankan di sini adalah dari data di atas, betapa buruknya serangan yang ditujukan pada Gibran. Tapi seperti saya katakan di awal, serangan tersebut nampaknya seperti pameran kebodohan mereka yang melontarkan serangan. Mereka mungkin saja sebenarnya orang pintar, tapi akibat kebencian mereka pada Gibran, mereka menjadi mengada-ada mencerca Gibran. Mereka seperti tak sanggup mencerna pembahasan soal bonus demografi dari Gibran. Jadi yang keluar cumalah kalimat nyinyir yang tak berisi. Saya memang pendukung Gibran. Tapi kalaupun saya bukan pendukungnya, misalnya kalaupun saya pendukung Ganjar atau Anies, tidak mungkinlah saya tidak mengapresiasi Gibran. Apa yang dilakukan Gibran memang tanpa preseden. Mungkin saja ada muatan pencitraan, tapi apa yang dilakukannya ya sangat positif. Di tengah politik yang serba kotor di Indonesia, Gibran memilih sebuah jalan yang bermartabat, mengajak masyarakat berbicara tentang perkembangan yang terjadi di negara kita. Saya gunakan saja yang contoh bonus demografi tadi. Kaum Gen Z dan kaum milenial Indonesia harus sangat sadar bahwa dalam beberapa tahun ke depan kita akan memasuki era tersebut. Bonus demografi adalah kondisi di mana suatu negara memiliki proporsi penduduk usia produktif 15-64 tahun yang lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia non-produktif di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Ini adalah sebuah kondisi yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Gibran seperti mengingatkan, kaum muda harus sudah mempersiapkan diri sepenuhnya untuk tiba pada kondisi itu. Tentu saja video 6 menit Gibran itu tidak bisa cukup bercerita tentang tantangan yang akan dihadapi. Gibran cuma bicara tentang sisi terang bonus demografi, tapi tidak sisi gelapnya. Karena itu yang diperlukan bukanlah komentator dungu dan nyinyir. Dalam hal ini saya ingin menyebut Ferry Irwandi. Melalui video 15 menit dia menanggapi Gibran dengan adil. Ferry misalnya menyebut contoh dua negara yang menikmati keajaiban bonus demografi, yaitu China dan India. Tapi kemudian Ferry mengingatkan keunggulan bonus demografi itu hanya bisa dicapai kalau negara dan masyarakat memang mempersiapkannya secara sungguh-sungguh. Ferry bahkan menyebut kalau dimanfaatkan dengan baik Indonesia akan sanggup melampaui Jepang dan Korea Selatan. Tapi itu semua tidak turun dari langit. Untuk itu dia menyebut arti penting birokrasi yang bersih, peningkatan produktivitas, dan inovasi. Untuk itu Indonesia harus punya tradisi penelitian dan pengembangan yang mapan. Dan itu tidak terjadi kalau dana research and development kita misalnya cuma 0,2% dari anggaran belanja kita. Dan itu semua tidak akan terjadi kalau Indonesia tidak memberikan posisi-posisi strategis berdasarkan kapasitas dan kualitas orang, melainkan karena kedekatan dengan penguasa, hubungan keluarga, atau faktor-faktor non-achievement lain. Kita bisa setuju, kita bisa tidak setuju dengan Ferry, sebagaimana kita bisa setuju atau tidak setuju dengan Gibran. Tapi selama semua gagasan itu kita diskusikan dengan terbuka, dengan rasional, dengan akal sehat, dengan serius, itu pasti akan membawa Indonesia berjalan sehat ke depan. Kita tidak butuh orang-orang bodoh, kita butuh orang-orang berakal sehat. Yuk kita gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, bangsa ini akan selamat.